Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAU/USD sampai dengan saat ini masih bergerak di dalam area range, masih terkonsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan pergerakan di candle hari Senin ya, yang terjadi impulsif bullish antara range 2291.85 sampai dengan 2332.22. Hal ini belum ada perubahan baik di break di atas ataupun di bawah. Bahkan pergerakan yang terjadi di hari Rabu ini juga masih di dalam area range, meskipun kalau kita perhatikan dorongan seller momentumnya lebih kuat ya, dan berhasil juga break di bawah 2310.04 dengan low yang lebih rendah di 2303.74. Dan apakah hal ini akan ada perubahan untuk hari Kamis? Dan secara keseluruhan memang kalau kita perhatikan range yang terjadi di minggu sebelumnya itu di area 2277.34 sampai dengan 2346.83. Market masih dalam zona konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Hal ini yang perlu kita perhatikan ya, khususnya pergerakan XAU/USD ini baik sampai dengan hari Jumat, karena hari ini juga akan rilis untuk unemployment claim sendiri ya, dan hari Jumat besok juga masih ada news terakhir ya, dan apakah nanti akan menunjukkan aktivitas yang lebih volatile. Karena dari hari Senin di posisi ini ya sampai dengan hari Rabu range-nya masih tertuju di posisi candle hari Senin, yaitu 40.37 dolar per troy ounce. Dan saya melihatnya memang acuan yang saya perhatikan di sini untuk minggu ini ya, yaitu masih dalam impulsif bullish ini gitu. Dan ini yang menjadikan tantangan untuk XAU/USD hari Kamis ini, apakah menunjukkan aktivitas yang lebih kuat, karena mengingat adapun kondisi geopolitik juga masih belum stabil ya. Dan saya lihat dari Israel ada penyerangan ya di pembatasan utama Rafah di posisi hari kemarin, meskipun pergerakan XAU/USD tidak terlalu signifikan dengan kondisi tersebut gitu. Karena Amerika Serikat juga mengatakan negosiasi tentang gencatan senjata Gaza harus dapat menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas. Nah ini yang mencoba untuk tidak terjadi peperangan yang berlanjut gitu. Nah ini yang akhirnya memang XAU/USD bergerak tidak volatile, tapi masih dalam pergerakan dalam range, yaitu zona konsolidasi masih berjalan. Oke, sekarang kita akan coba mencari informasi yang lebih detail ya, dengan kondisi market yang memang tidak bergerak secara tren ataupun bullish dan bearish, dan masih berada dalam zona area konsolidasinya. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam dulu, kita identifikasi ya di posisi kemarin. Nah, di review sore ya, lanjutan dari analisa pagi di hari Rabu kemarin, di mana market berada dalam area konsolidasi, jelas di posisi ini naik turunnya di area range, tidak ada perubahan baik breakout di atas daripada strong high daily-nya yang terjadi di hari kemarin, tidak mampu sampai liquidity area ini juga belum terjadi. Jadi area ini kalau di breakout maka menuju area WSR liquidity di posisi yang lebih tinggi ya, di 2332.22 ketika hari ini berhasil breakout di atas 2321.53. Begitu juga dengan strong low daily-nya, kalau ini berhasil di breakout 2303.74 ya, maka memiliki kecenderungan akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan.
Bahkan posisi candle yang terjadi di hari kemarin di posisi pukul 12.00 ya, ini masih di dalam range loh. Anda bisa lihat di sini. Jadi ketika candle ini memiliki range yang cukup besar ya, penurunan dari 2321.53 sampai dengan 2303.74 ya, dalam kurun waktu 4 jam. Berikutnya candle 1, 2, 3 sampai penutupan bahkan pembukaan hari ini masih di dalam range candle ini. Artinya candle yang terjadi di time frame 4 jam ini tidak mampu di breakout, dan ini merupakan candle inset bar. Jadi hal ini yang harus kita pantau, baik batas atas maupun batas bawah. Karena kalau kita perhatikan market masih di dalam area range. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti pasti insya Allah udah paham ya. Jadi kalau udah break di atas 2321.53 maka akan memiliki kecenderungan naik ya, liquidity area 2331.92 itu targetnya. Dan kalau breakoutnya di bawah 2303.74 di bawah ini ya, maka akan mengejar ke posisi yang lebih rendah, minimal mendekati trend line ya, atau menuju ke posisi area swing low yang terjadi di posisi hari sebelumnya. Nah, harganya minimal sampai sini. Oke, yaitu berkisaran antara 2291.85 sampai dengan 2285.54 itu targetnya. Jadi marketnya masih berada di dalam area range atau terkonsolidasi sampai dengan saat ini. Bahkan batas breakout juga di 2319.37 yang kita tandain ya. Ini adalah batas breakout 4 jam. Jadi kalau kita mau buat detail areanya, ini sebenarnya bisa dengan menggunakan area konsolidasi ya. Jadi strateginya seperti ini. Ini sebentar, ini batasannya saya tandain juga ya. Jadi range-nya itu di sini nih. Ini batas bawahnya, yang di situ adalah batas atas di time frame 4 jam ini. Kita tandain dulu. Jadi kita akan pantau area resisten ataupun area support ya. Yang nantinya di time frame kecil kalau ada konfirmasi bisa dijadikan acuan untuk buy ataupun sell. Jadi minimal seperti ini. Ini kan batas atasnya ya, dan ini batas bawah. Jadi kalau kita tarik seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan kita masukkan angkanya ya di area situ. Jadi kalau nantinya market berada di range area 2317.90 sampai dengan 2321.53, ini adalah area resisten. Nah, ini adalah area resisten. Tentunya area ini yang harus dipantau berikutnya di area sini. Oke, kalau ada potensi pembentukan candle baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, bisa sell di situ. Dan ini area bawah, area support ya, di sini tandain hal yang sama. Kalau di area support ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, bisa buy. Tapi kalau breakout di bawah 2303.74 impulsi bearish ya, dia akan keluar daripada jalur konsolidasinya. Karena range-nya ini cukup besar ya. Makanya saya tandain tadi ini range-nya besar ya, $40. 17 ya. Ini berapa ini range-nya? Cukup besar, $17.78 per troy ounce ya pergerakannya. Jadi momentum ini masih bisa dijadikan acuan untuk kita trading by market terkonsolidasi sampai dengan saat ini. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam skenarionya alhamdulillah kemarin jalan ya. Meskipun tidak terlalu volatile, tapi cukup bagus ya di area ini. Ada penolakan ya, dia turun sampai sini
ya. Dari sini ya, kemarin dari review sore dia turun, kemudian dia naik lagi sampai sini, dia turun, gagal dia break, dia turun lagi. Makanya skenario yang saya buat di sini adalah yaitu konsolidasi ya. Jadi marketnya memang masih terkonsolidasi. Jadi saya pastikan untuk memantau baik di area resisten ataupun di area support. Oke, jadi ini kondisinya, pantau di area resisten dan area support di time frame yang lebih kecil, sejauh mana untuk hari ini bisa bergerak dalam area range ya. Sell di resisten, buy di support, sell di resisten, buy di support. Tapi ingat, di area tersebut harus betul-betul ada konfirmasi ya, adanya bearish engulfing kalau di resisten, kalau di area support ya ada bullish engulfing kayak gitu. Kalau tidak ada konfirmasinya jangan dipaksain untuk entry, karena ketika marketnya bergerak impulsif bearish ya, breakout close di bawah area support, maka ini sudah keluar daripada jalur area konsolidasinya. Oke, area support range-nya ya saya bacakan di sini di 2307.26 sampai dengan 2303.74. Ini area support. Area resisten ada di 2317.90 sampai dengan 2321.53. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk sementara waktu, dan kita nanti lihat dari sesi Asia dan Eropa perkembangan apakah masih di dalam area range di pola konsolidasi ini atau ada perubahan yang bisa kita jadikan acuan untuk berikutnya. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.